Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara penonton di mana saja Anda berada. Saudara, transformasi ataupun migrasi dari penyiaran analog ke digital sudah di depan mata. Pemerintah telah menetapkan 3 tahapan sejak April mendatang sebagai tahapan pertama, Agustus tahapan kedua, dan endingnya adalah 2 November tahun 2022 sebagai tahapan terakhir. Tentunya bagi Anda yang belum paham akan migrasi ini, Anda nanti apabila di daerah Anda sudah mati pesawat televisi Anda, jangan buru-buru Anda menjualnya ataupun membawa ke tempat servis pesawat televisi, karena itu artinya sudah disuntik mati, artinya harus segera beralih ke sistem digital. Nah, untuk itu kita pada sore hari ini akan berbicara transformasi menuju digitalisasi ini. Kami hadirkan 3 orang narasumber yang tentunya sudah familiar bagi Anda. Ada Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ridwan Kamil. Waalaikumsalam Pak Deden. Kemudian ada Direktur Utama LPP TVRI, Bapak Iman Brotoseno. Assalamualaikum, selamat sore Pak Iman. Selamat sore Pak. Kemudian ada Ketua KPI Pusat, Bapak Agung Suprio. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Mas. Ya, semuanya masih berjiwa milenial, berwajah milenial, berprestasi internasional, walaupun usianya agak sedikit di atas kriteria milenial. Tapi mereka begitu jiwanya jiwa milenial. Kita langsung saja ke Pak Gubernur ini. Bagaimana untuk Provinsi Jawa Barat sendiri, Pak Gubernur, dalam menyikapi dan mempersiapkan diri dalam mendukung era migrasi dari analog ke digital ini? Ya, seperti kita ketahui ada 3 disrupsi yang menghampiri kita ya dalam keseharian kita ini. Ada disrupsi global warming, ada disrupsi 4.0 yang kita bicarakan, ada disrupsi pandemi lah. Masing-masing menuntut kita beradaptasi. Ya. Nah, khusus untuk disrupsi 4.0 ini, adaptasi terus kita lakukan dari mulai edukasi, cara kerja di pabrik, termasuk cara kita sekarang mengkonsumsi komunikasi kan. Nah, untungnya Jawa Barat ini kan indeks daya saing digitalnya itu ranking 2 setelah DKI ya. Jadi walaupun kami punya desa-desa gitu, orang yang punya pemahaman akses dan infrastruktur digital kita sudah memadai. Jadi momentum peralihan analog ke digital ini tentu sedang kami siapkan, kami terus komunikasikan, dan tentunya berharap ada peran pemerintah pusat juga ya, yang nanti mendistribusikan boxnya itu, teknologinya untuk agar tidak ada interupsi lah terlalu lama, glitch atau istilahnya, dari sejak nanti berhenti analog menuju ke proses digital. Tapi nggak bisa dihindari karena ini bagian dari gaya hidup. Tadi saya baru rapat misalkan ya, ngomongin pesantren, ngomongin pendidikan, ekonomi, UMKM, semua ngomongnya itu persis. Going digital, hijrah digital dengan apapun lah ya. Nah, jadi sekarang sudah saatnya. Pak, kalau dilihat dari rencana pemerintah kan akan mendistribusikan set-top box, Pak. Untuk Jabar sendiri pada tahap pertama ada gambaran, Pak? Ya, kurang lebih ada sekitar mungkin 15 sampai 16 kota kabupaten yang sudah siap sesuai jadwal. Kami kan ada 27 kota kabupaten lah ya. Tapi tadi 15-16-nya sesuai jadwal bersama pemerintah pusat. Sisanya masih kami terus persiapkan. Tapi apapun itu harusnya dalam rentang setahun ini proses itu selesai lah, kira-kira begitu. Saya ke Pak Iman selaku Direktur Utama LPP TVRI. Pak, bagaimana kesiapan dari penyelenggara penyiaran sendiri dalam hal ini TVRI sendiri, Pak, menyongsong tahapan pertama 30 April mendatang itu? Kalau dari kesiapan dari seluruh TV nasional, kami bukan sombong, kami paling siap sebenarnya Pak TVRI, karena kami punya infrastruktur yang paling luas, paling siap, dan ya mungkin kami dibantu pemerintah ya. Jadi tidak ada terlalu hambatan masalah. Ini kan harus bangun infrastruktur digital ya, jadi kita nggak terlalu banyak hambatan dibanding mungkin TV swasta yang harus berhitung nih, cash flow-nya terganggu karena COVID dan sebagainya. Jadi ketika harus membangun infrastruktur pemancar digital agak sedikit nggak semulus kami ya. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa dari segi untuk penyaluran set-top box ya, karena kan diwajibkan oleh pemerintah setiap TV yang menjadi penyelenggara MUX ya, itu harus menyalurkan set-top box ya, termasuk TVRI gitu ya. Cuman jatah TVRI bukan di tahap pertama nih. Jadi yang tahap pertama ini ada sekitar 3,1 juta itu yang merupakan jatahnya teman-teman TV swasta nih.
untuk mendistribusikan untuk tahap pertama bulan April. Kalau TVRI mungkin di tahap kedua di bulan Agustus atau tahap terakhir di bulan November gitu ya. Nah, jadi Agustus dan November baru. ya baru kita karena memang diskemakan oleh Kominfo begitu ya. Yang tahap pertama ini jatahnya swasta dulu. Jadi kalau ditanya kesiapan kami ya kami siap gitu ya. Tapi kan masih tahap kedua, ketiga ya. Nah, yang justru harus ditanyakan adalah bagaimana TV swasta nih siap nggak nih buat tahap pertama nih. Karena ini begini Pak, ini penting sekali karena jangan sampai nanti ada sebagian wilayah yang tiba-tiba mati dan dia nggak bisa nonton TV blank gitu ya. Terus jangan disalahkan pemerintah nih, gitu kan. Karena ujungnya pemerintah sudah banyak dipersalahkan karena masalah minyak goreng lah, sekarang solar lah, tiba-tiba kok nggak bisa nonton TV nih, mati gitu. Ya ini kita harus antisipasi ya, apalagi bulan puasa nanti ya, bulan April bulan puasa, sebagian wilayah atau sebagian rakyat tidak bisa mendengarkan azan maghrib atau melihat azan maghrib, waduh gawat ini Pak. Pak, ditargetkan untuk tahap pertama TVRI sendiri berapa target sudah beralih ke analog Pak untuk sampai di April nanti Pak? Ke digital. Ke digital. Kita sih kita tuh ya wilayahnya kan sebagian Riau, sebagian Kepri, sebagian Kaltara, Kaltim, sebagian Jawa Barat juga, dan sebagian Jawa Tengah Pak, Jawa Timur juga ada Pak. Jadi sudah dibagi-bagi ya. Jadi ya di macam-macam Pak ya dengan berbagai wilayah dengan TV swasta. Tapi saya tambahkan kalau set-top box untuk TVRI mungkin hanya 80.000 tahap pertama ya. Tahap pertama karena itu jatah dari pemerintah 80.000 yang rencananya akan dibagikan di wilayah TVRI itu. Tapi yang lainnya wilayah swasta. Saya beralih ke Pak Agung. Ada sedikit kekhawatiran dari Pak Iman tadi selaku Direktur Utama LPI TVRI. Jangan sampai ini pada momen-momen tertentu terjadi blank masyarakat itu, Pak Agung ya. Di satu pihak sudah beralih ke digital, tetapi di lain pihak mereka belum menerima set-top box sebagai perangkat yang bisa mengantarkan ke digital itu. Betul. Apa yang akan dikawal oleh KPI sendiri, Pak? Ya, ini terkait sosialisasi sebetulnya. Jadi memang migrasi dari analog ke digital sudah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Bahkan batas akhirnya pun diatur 2 tahun setelah Undang-Undang Cipta Kerja ditetapkan oleh Presiden. Berarti 2 November 2022. Nah, mau tidak mau memang ini kan mengikat semua pihak, termasuk warga negara. Nah, KPI kemudian membantu pemerintah dalam hal sosialisasi. Kami ingin agar masyarakat itu mengetahui bahwa sebentar lagi kita akan pindah ke era baru, yaitu era digital. Nah, ada beberapa syarat memang. Yang pertama, untuk rumah tangga yang sudah memiliki TV digital tidak perlu menambah apapun, karena TV tersebut sudah dapat menangkap siaran digital. Nah, yang kedua, buat rumah tangga yang TV-nya belum digital, umpamanya masih TV tabung, itu mesti menambah perangkat dengan set-top box atau decoder, sehingga dia dapat menerima siaran digital. Saya pernah ke Bengkulu nih, Kang Emil. Ke Bengkulu, kebetulan kami itu memberikan set-top box kepada rumah tangga yang memang disubsidi oleh pemerintah. Jadi rumah tangga yang betul-betul membutuhkan, kita pasang set-top box ke TV yang masih kotak. Saya nggak yakin ini bisa terima nggak gitu. Nah, ternyata ketika dipasang, dia nerima 17 televisi, 17 program siaran, termasuk TVRI. Itu di Kota Bengkulu, bahkan di Kota Bengkulu. Jadi Kota Bengkulu dan di Bengkulu Tengah. Saya tanya ke ibu-ibunya, kebetulan di situ ibunya yang sebagai kepala rumah tangga juga. Saya tanya, Ibu gimana ini nggak pernah ngelihat internet? Dia bilang masih barang mewah lah kira-kira beli data itu. Jadi hiburan satu-satunya cuma televisi. Nah, sebelum ada digital, TV itu nggak bisa dilihat sama sekali. Nah, setelah dikasih set-top box, dia bisa lihat 17. Bahkan ada TV khusus anak-anak. Jadi memang berkah dari migrasi ini, jumlah televisi semakin banyak dan mengambil segmentasi tertentu. Ada TV khusus anak, ada TV khusus olahraga. Olahraga juga dibagi-bagi, ada TV khusus tinju, TV khusus bola, kemudian ada TV khusus agama ada. Ini contoh TV Acwa, ada juga TV Acwa, tukang Emil di Bandung juga ada tuh TV Acwa. Saya kok kayak korma kan, korma Acwa. Saya tanya, ini TV apa? Ternyata TV yang menyiarkan agama Islam. Cuma dengan cara-cara yang moderat. Punya MTech Group.
Jadi lebih variatif. Variatif. Jadi Iya. dan masyarakat nggak perlu berlangganan. Iya. Kalau kita pay TV atau TV berlangganan kan Iya. berlangganan tiap bulan. Ini dengan 17 program siaran Gratis. nggak Ya, perlu tapi di sisi lain Pak Agung, di balik variatifnya konten siaran tersebut, apakah ada migrasi juga dalam sistem pengawasan dari KPI, dari analog ke digital? Formatnya bagaimana? Jelas. Kalau sekarang kita mengawasi 18 TV. Termasuk TVRI kita awasi itu. 18 TV. Nah, satu TV diawasi oleh 4 orang. Satu orang shift 6 jam. Ada yang jam Kerjanya 12 malam nonton masuk, aja. dia nonton kerjanya. Dibayar untuk nonton. Enak juga sebenarnya, capek juga Pak. Jadi orang dibayar untuk nonton, kerjanya begitu. Ya selama 24 jam. Nah, di dalam data KPI, itu ada pertumbuhan televisi sampai 50 lebih. Prediksi kami bertambah sekitar 5 kali lipat dari yang sudah ada. Taruhlah bertambah 70 televisi. Ya. Nah, nggak mungkin kita dengan zaman modern sekarang ini masih pakai manual 70 kali 4 orang. 280 lama-lama kita pindah gedung. Ntar kalau tambah TV lagi 4 orang lagi. Wah, itu membebankan anggaran negara. Nanti formatnya akan diterapkan artificial intelligence seperti di Thailand atau Betul. bagaimana? Jadi kami sudah melihat di Thailand, di Swiss, ya di beberapa negara Eropa untuk memantau TV radio sudah tidak lagi menggunakan tenaga manusia, pakai robot. Ya namanya tadi AI tadi. Ya. Jadi ada teknologi yang memantau semua TV dan nanti kalau ada kesalahan dia report ke komisioner. Wah, ada pornografi nih Pak. Bu, ada pornografi. Langsung Iya. kita sidang. Teguran langsung, Rapat, ya? teguran langsung, Ya, cepat malah. Baik, saya kembali ke Kang Emil. Ini dalam pendistribusian set-top box Kang Emil kan ini yang dialokasikan oleh pemerintah adalah bagi mereka yang sudah terdata di data terpadu kesejahteraan sosial, Kang Emil ya. Ya, ini artinya tidak sembarangan masyarakat begitu saja memperoleh set-top box. Pola pengawasan dan pengawalan supaya benar-benar set-top box tersebut itu diterima kepada yang berhak bagaimana Pak nanti di Pemprov Jabar sendiri? Iya, pertama kan gini ya, kita kan sila kelima keadilan sosial. Jadi di mana-mana kalau ada subsidi negara, pastilah kelompok yang paling bawah ekonominya gitu. Dengan segala urusan, termasuk urusan bansos kan. Ya. Saya waktu bansos yang COVID itu 23 kali Kang membereskan data. Jadi masalah negara ini data ya. Nah, COVID memberikan pelajaran. Saya sampai orang meninggal masih ada dulu, maaf gitu ya. Orang yang dulunya masuk DTKS, dia kan setahun bisa sejahtera, masih tercatat ya. Jadi masalah-masalah data ini sekarang udah clear, gara-gara COVID ini ada hikmahnya. Nah, sehingga set of box ini kan tidak jadi domain kita. Kami tugasnya kota, kabupaten, provinsi menyerahkan datanya ke Kominfo pusat, Kominfo yang nanti menyerahkan berdasarkan data kita. Nah, nanti tugas dari kami adalah memantau saja apakah pemberian subsidi negara ini dalam bentuk teknologi ini sesuai dengan yang kita targetkan. Nah, biasanya sudah ada instrumen di kelurahan, di desa-desa, dan lain sebagainya. Nah, sambil kampanye kepada yang tidak mendapatkan subsidi, ya digital sudah jadi kebutuhan bulanan sekarang ya. Beli data itu kan sudah bagian dari pengeluaran bulanan semua warga di kita lah, kira-kira begitu. Nah, di luar itu saya melihat juga sejarah penyiaran di Jawa Barat ini memang konsumen terbesarnya di Jawa Barat sesuai populasi kan. Jumlah radio paling banyak ya Jawa Barat kan begitu. Jadi kami ini makhluk komunikasi lah ya. Makanya satu-satunya provinsi yang punya unit kerja anti hoax itu hanya Jawa Barat. Jawa Barat itu punya badan namanya Jabar Saber Hoax gitu. Tiap Senin posting 5 berita bohong untuk memastikan 5 berita bohong yang meresahkan ini dipahami sehingga warga kami tidak jadi korban. Kenapa? Karena itu sudah jadi kebutuhan di masa depan. Apalagi digital ya, dengan segala variasinya variasi. Jadi di luar urusan distribusi ke orang tidak mampunya, kami juga harus nyiapkan nih. Tiba-tiba berlipat-lipat konten-konten kan, tadi naik 70 berapa, terus kalau nggak ada wasit, nggak ada sistem, nah maka kalau tadi KPI Pusat sudah punya artificial intelligence, robotiknya, ya memang sudah kebutuhannya. Ini tuh mau naik kelas, ya dipaksa oleh Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Jadi pasti ada dinamika lah ya, tapi di mana-mana namanya disrupsi ini ya bikin gak nyaman, kayak kita demam lah.
Tapi kalau udah sembuh, settle ya kita move on, hidup baru dan seterusnya. Nah saya akan memantau supaya disrupsi ini nggak bikin tadi ada kelompok yang tertinggal, tiba-tiba biasa mendapatkan informasi, hilang, tapi nggak dapat pertolongan negara kan. Nah itu yang kami sedang backup, biar Jawa Barat mulus lah transisinya. Mulai April ini, berakhir di November 2022 ini, insya Allah 27 kota kabupatennya selesai. Ya, saya kembali ke Pak Iman. Ini kan ada celah Pak ya, terutama untuk Kang Emil sendiri memanfaatkan channel digital di TVRI, terutama TVRI Jawa Barat. Mungkin bisa memberikan gambaran Pak, dengan begitu leluasanya kan TV daerah punya slot waktu tersendiri Pak ya untuk digital ini. Sebenarnya sih nggak usah nunggu era digitalisasi ini, sekarang pun TVRI Jawa Barat punya kewenangan sendiri. Ini kan yang membuat kami beda dengan TV lain kan, TV Jawa Barat juga bisa bersiaran nasional juga Pak. Bahkan mereka juga bisa punya konten-konten yang berbeda dengan nasional. Yeah. Apalagi nanti dengan analog switch off ini, mereka bisa 24 jam Pak, beda sendiri Pak. Nggak ada masalah Pak. Kalau sekarang mungkin mereka punya kewenangan 4-6 jam sehari yang berbeda dengan nasional ya. Nanti di era ASO ini bisa 24 jam sendiri Pak. Jadi kami justru sudah siap sekali untuk masalah percepatan digitalisasi ini. Belum ditambah dengan media baru Pak nanti Pak. Kita juga punya media baru. Jadi YouTube-nya TVRI Jawa Barat juga jalan juga Pak di sini Pak. Jadi sangat luas saya pikir di sini Pak. Pak Iman memberikan suatu gambaran dan celah Pak Emil. Apa yang akan dimanfaatkan oleh Pemprov Jabar sendiri dengan slot waktu tadi bisa 24 jam terbuka Pak. Terbuka. Ya. TVRI Jawa Barat ini adalah instansi vertikal gubernur Pak. Ya. Jadi boleh-boleh aja Pak. Silakan Pak. Ya. Apa yang akan dimanfaatkan nanti Pak Nih. Emil? Pak Deden, yang menang itu yang paling kreatif. Simple ya. Kan konten kreator itu kreatif-kreatifan. Hal sederhananya aja di TikTok misalkan ya, ada konten cuman lagu-lagu ting gitu. Orang cuman kedip-kedip mata viral. Jadi pada akhirnya interaksi si warga yang pasti bisa dihitung ya oleh sebuah teknologi. Kalau dulu kan rating, sekarang mungkin kunjungan kan. Ya. Jadi beda ininya logikanya itu udah mulai bergeser. Nah berarti kan kuncinya TVRI Jawa Barat ini harus super kreatif. Kebetulan kalau kita jalan-jalan lah ke semua TV-TV hari ini ya SDM-SDM-nya kan orang Jawa Barat ya, yang kalau dibedah nih floor directornya atau apanya rata-rata. Jadi kami tidak khawatir ya. Maka khusus TVRI nanti kita bisa kolaborasi. Karena ya akhirnya siapa yang paling kreatif, dia yang paling survive kalau di TV digital, mohon maaf ya. Iya, jadi nggak ada hierarki lagi pusat daerah. Lah kalau pusatnya maaf kurang kreatif kalah dengan daerahnya, ya yang ditonton daerah. Dan jangan-jangan karena kontennya universal kreatifnya, produksi Jawa Barat ditonton oleh penonton di Sulawesi, di Papua. Jadi akhirnya menurut saya ya akan blur mana pusat mana daerah di teori disrupsi digital. Jadi yang akan membedakan hanya mungkin level kewenangan berita-berita tertentu mungkin oleh pusat. Tapi kalau nanti konten saya kira nggak ada batasnya. Makanya yang saya khawatir, bukan khawatir, tantangan buat KPI pusat adalah gimana bikin regulasi ketika semua pihak bisa menciptakan TV sendiri kan. Dan saya konsumen itu hari ini kan. Pas ngomongin agama, pasti menjelang Ramadan saya pasti fokus ke TV digital yang ngomongin hadis, Quran, apa dan sebagainya kan. Pas ngomongin olahraga betul channelnya beda-beda, ada khusus Smackdown aja si Gulat, ada yang olahraganya, akan ada batasnya, betul-betul tailor-made gimana selera. Jadi saya doakan ini momentum TVRI jadi pemenang menurut saya. Jadi Pak Iman, doa dari saya, ini momentum digital ini, SDM TVRI betul-betul harus yang terbaik, terdepan, kreatif. Udah gitu mah nggak ada lagi istilah TV negara swasta, nggak ada istilah. Yang ada hanya kreatif tidak kreatif gitu. Ya Pak Iman bagaimana? Tadi apa yang diharapkan oleh Kang Emil tadi, Kang Iman, dalam menciptakan kreativitas dan juga menyiapkan SDM sendiri. Jadi memang sebenarnya yang tadi disampaikan Kang Emil benar ya. Jadi saat ini itu ada misalnya program di TVRI daerah yang lebih populer, ratingnya lebih tinggi daripada TVRI nasional. Itu kejadian. Jadi nggak ada. Jadi memang benar. Jadi bisa jadi nanti konten-konten Jawa Barat itu jadi nasional gitu.
Kan kita kan apalagi dengan daya jangkauan kami, kita punya 361 lokasi pemancar di seluruh Indonesia, menjangkau sampai gunung, perbatasan negara. Itu kekuatan yang luar biasa itu. Dan itu bisa memungkinkan konten Jawa Barat ditonton di Manokwari, di mana gitu. Ini yang membedakan kami dengan TV nasional lain ya. Kalau TV nasional lain, berita nasional tayang di daerah. Ya. Kalau TVRI, berita daerah tayang di nasional. Kira-kira gitu. Ya. Saya ke Pak Agung. Pak Agung, tadi ada sedikit kekhawatiran dan juga harapan dari Kang Emil. Ini kan variatifnya siaran nanti itu, bagaimana cara meningkatkan literasi masyarakat untuk bisa memilih dan memilah. Lalu regulasi konten itu benar-benar yang bersifat edukasi, kreatif, tidak bersifat pornografi, tidak bersifat memprovokasi dan lain sebagainya. Bagaimana regulasi nantinya? Kalau di industri penyiaran televisi ya, itu hoax relatif sudah tidak ada. Relatif tidak ada di televisi. Kalau kenapa? Karena kalau insan orang yang bekerja di industri, ketika dia ingin menaikkan suatu berita, itu verifikasinya berulang kali, cross check baru tayang. Nah, ini membedakan dengan media baru atau media sosial. Di media sosial setiap orang bisa menjadi jurnalis. Betul. Jadi tanpa verifikasi, tanpa cek, dia muncul. Yeah. Nah, makanya hoax itu lebih banyak berada di media sosial daripada di televisi. Kelemahan di televisi itu adalah lambat, tapi akurat. Karena proses tadi cek and recheck baru tayang. Di media sosial cepat, tapi belum tentu akurat. Nah, kadangkala televisi itu sering dikatakan sebagai agen konfirmator. Jadi kalau di media sosial riuh rendah, orang cross checknya di televisi, ada nggak beritanya? Kalau nggak ada, cenderung hoax. Kalau ada, bener nggak nih? Kalau sesuai, wah ini bener nih. Ternyata ada di TV. Nah, bahkan kalau kita melihat tren ya di berbagai belahan dunia, industri penyiaran televisi dalam konteks ini yang tumbuh, yang tetap ditonton oleh warganya atau pemirsanya, genrenya apa, format siarannya apa, berita dan olahraga. Itu yang ditonton. Bola Pak, sekarang TV swasta berlomba-lomba beli hak ciptanya, mahal itu, beli juga karena ratingnya tinggi. Jadi dua ini, nah kalau hiburan ini bersaing, Kang Emil dan Kang Iman juga saya panggil di Bandung soalnya. Itu dengan media sosial saling bersaing. Ya, subscriber, rating, cuma kalau di Indonesia, kalau kita melihat survei Nielsen, penetrasi masih yang paling dalam itu adalah televisi di masyarakat. Nah, bagaimana kemudian KPI melihat fenomena ini? Ada media baru, ada televisi, terutama dalam hal hiburan. Ini misalnya dalam kasus terakhir ada loh orang yang crazy rich palsu ternyata. Dan itu ditiru oleh banyak orang. Orang banyak tertipu dengan kelakuan crazy rich, kan begitu. Ternyata itu judi, nyumbang uang. Nah, kuncinya yang tadi Akang bilang, literasi. Jadi bagaimana kemudian literasi itu dilakukan yang mampu kemudian membuat konsumen, netizen, masyarakat ataupun penonton menjadi kritis terhadap setiap tayangan. Nah, sayangnya literasi ini belum maksimal, ini penelitian saya. Kalau saya bandingkan di Kanada, literasi itu diinsert ke dalam kurikulum. Jadi istilahnya itu terstruktur, sistematis, masif. Jadi kayak istilah pemilu, TSM. Dan yang bisa melakukan itu memang struktur negara. Dan itu lewat pendidikan. Literasi dari SD, SMP, SMA dilakukan. Saya yakin orang ketika melihat crazy rich, ini mah abal-abal nih, nggak mungkin lah kita mau. Nah, kira-kira begitu. Nah, saya sih yakin Kang Emil sudah punya rumusnya, apalagi tadi dibilang, dan saya sepakat Kang Emil. Warga Jabar itu warga yang paling kreatif. Grup band paling banyak di Jawa Barat. Ini sih akuin aja. Di Jawa Barat paling banyak loh. Di Iran juga ada, cuman nggak sebanyak Jawa Barat. Ya, sampai di perempatan jalan semua ada grup band sekarang. Radio paling banyak Jawa Barat. Radio paling banyak Jawa Barat. Lalu apa lagi? Televisi paling banyak di Jawa Barat. Udah. Jadi Jawa Barat itu sebetulnya barometer.
kreativitas di Indonesia, termasuk juga bagaimana mengupayakan agar hoax ini tidak ada di media baru. Nah, ini tugas berat Kang Emil, tugas bersejarah. Karena udah kadung Jawa Barat ini pusat kreativitas. Kalau nggak di follow up, atau saya ngasih solusi nih Mas Agung. Gimana Kang? Copy saja Jabar Sabar Hoax, di copy jadi institusi di KPI Pusat. Nah, coba itu. Karena kami pakai data crawling juga, Pak. Mencari berita bohong tuh ada prosedur teknologisnya. Setelah diverifikasi, oke, Senin umumkan ini bohong. Ada kriterianya ya, ada disinformasi, ada 5 lah jenis-jenis. Nggak semua hoax itu sama lah kira-kira. Ada judulnya betul, salah foto, ada memang isinya bohong atau salah tafsir dan sebagainya, itu banyak. Nah, menurut saya pengalaman Jawa Barat di era TV digital bisa dipakai. Karena kami tuh benteng, kan saya tuh tahu kenapa saya dirikan ini. Aduh, berita bohong itu di dunia digital, contoh ya. Longsor ke arah Garut Selatan. Wah, di weekend itu turis nggak pada datang, Pak. Hotel tutup, restoran nggak laku. Karena ketakutan, ya? Pas di data crawling dengan teknologi kita, ternyata di Cina. Tapi meyakinkan suasananya kayak Garut Selatan gitu ya. Baik Kang Emil, Pak. Contoh lah. Pak Dirut, kemudian Pak Agung, terima kasih atas waktunya untuk bisa berbincang di sore hari ini. Mudah-mudahan dari kesempatan kita bisa berbincang kembali. Namun ada mungkin satu harapan dari Kang Emil terlebih dahulu untuk masyarakat Jawa Barat menjelang diberlakukannya masa ASO ini. Ya, sedikit saja masyarakat Jawa Barat, disrupsi teknologi tidak bisa dihindari. Seperti halnya pandemi, yang bisa kita lakukan adalah beradaptasi. Proses adaptasi itu tidak nyaman, tidak mudah, tapi negara akan membersamai. Sehingga proses switch dari di analog ke digital ini tidak akan repot. Dan terus ini jadi momentum agar kreativitas bahkan peluang kerja baru ya itu akan hadir dengan revolusi disrupsi ini, dan kita sambut TV digital sebagai gaya hidup baru mulai hari ini dan seterusnya. Saya kira itu, terima kasih. Baik, Pak Iman, silakan Pak untuk masyarakat Jawa Barat sendiri, Pak, harapannya Pak. Ya, kami berharap bahwa masyarakat Jawa Barat akan menggunakan fasilitas yang kami miliki ya, karena TVRI sebagai salah satu penyelenggara MUX ya, di mana kami memberikan kesempatan luas kepada komunitas, lembaga penyiaran lokal, bahkan lembaga TV kampus pun bisa untuk bersiaran gitu dengan memakai MUX kami. Jadi harganya pun harga terjangkau ya. Jadi kami kan memang sudah disiapkan oleh negara untuk memfasilitasi ini. Jadi silahkan dipakai sejauh-jauhnya, seluas-luasnya, dan ini bisa menambah nanti pemasukan, meningkatkan perekonomian dan sebagainya. Ya, Pak Agung, silakan. Ya, tanggal 1 April adalah Hari Penyiaran Nasional, dilakukan di Kota Bandung dan disiarkan live termasuk di TVRI dari jam 2 siang sampai jam 3. 1 jam lebih tanpa jeda iklan kita akan menyiarkan atau memeriahkan Hari Siarnas. Di televisi nanti akan ada Bapak Presiden, ada Pak Menteri Kominfo, dan ada Bapak Gubernur yang milenial ini Kang Emil, dan nanti kita di acara itu akan mempersiapkan diri semua, mengajak masyarakat untuk adaptasi ke era baru, era televisi digital. Oleh karena itu, saya ajak kepada pemirsa TVRI untuk nonton jam 2 sampai jam 3 siang Hari Penyiaran Nasional Komisi Penyiaran Indonesia. Baik, terima kasih Kang Emil, Pak Agung, dan Pak Iman atas waktunya. Dan sudah penonton, demikianlah Forum Publik pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.